Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan sendiri. Urapi, berkati setiap anak-anak-Mu hari-hari ini. Bahkan setiap kami yang sedang menghadapi pencobaan, persoalan di dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu memberikan kami kekuatan yang baru. Kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan berbicara bagi kami di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu ya, dan kita akan sama-sama mendengar kesaksian yang masuk malam hari ini. Saya akan bacakan kesaksian. Selamat siang Ibu Debbie, Ibu Gembala yang kami kasihi. Amin. Perkenalkan, nama saya Damon, ya, umur 36 tahun. Izinkan saya menyampaikan kebaikan Tuhan yang telah Dia berikan di kehidupan saya. 1 bulan yang lalu saya merasakan kaki kanan saya seperti keseleo. Saya hanya mendiamkan saja karena saya pikir pasti tidak parah. Namun beberapa hari kemudian rasanya semakin sakit sampai akhirnya saya sudah merasa susah untuk berjalan. Kemudian dari teman saya direkomendasikan untuk pergi ke tukang urut yang sudah terkenal. Saya pergi urut tapi 2 hari tidak kunjung sembuh. Lalu akhirnya saya memutuskan untuk tidak balik lagi ke tempat tukang urut tersebut. Tukang urutnya bilang kaki kamu ini sudah bagus dan sudah normal. Akan tetapi sepulang dari sana saya masih saja merasakan kesakitan. Akhirnya saya mulai berdoa dan saya mulai imani. Saya mulai perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan aku percaya Engkau lebih dari segala-galanya. Dan Engkau sanggup menyembuhkan kaki saya imani kaki saya pasti disembuhkan. Akhirnya Bu, keesokan harinya setelah saya bangun, saya tidak merasakan kaki saya sakit lagi. Haleluya, ya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga kepada Ibu Debbie yang selama ini telah menguatkan iman kami sekeluarga. Karena saya berserta sekeluarga selalu setia mengikuti mesbah doa. Doa kami semoga Ibu selalu dipakai Tuhan untuk lebih dan lebih lagi diberi kesehatan dan juga berkat yang melimpah bagi Ibu sekeluarga. Oh iya, dan ternyata Ibu juga seorang gembala yang sangat rendah hati karena kita sudah pernah bertemu. Sekian kesaksian saya, Tuhan memberkati. Iya, terima kasih ya buat Bapak Demon dan juga Ibu sekeluarga. Ya, Tuhan memberkati, tetaplah setia mencari Tuhan. Ya, saudara, ya memang kelihatannya sepele, tapi bayangkan kalau sekaki tidak bisa pakai buat jalan. Ya, itu bisa sangat ya berdampak serius, apalagi kalau ke dokter, lalu akhirnya operasi dan lain sebagainya. Tapi bagi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan, maka Tuhan itu sanggup menyatakan kemuliaan dan mujizatnya. Iya, kami terus mendoakan buat keluarga Pak Demon terus diberkati Tuhan. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan Keluaran pasal 31 kemarin ya, tentang bagaimana Tuhan mengatur ya dan memilih orang-orang dan diberi talenta khusus ya untuk bisa membuat peralatan dan perabot-perabot. Kemarin kita sudah baca Besalel dan Aholiab ditunjuk ya untuk membuat dengan keterampilan khusus dari Tuhan. Mereka dipilih untuk membuat perkakas-perkakas di rumah Tuhan. Kita sudah membaca juga kemarin peringatan untuk bangsa itu menguduskan hari Sabat ya, agar mereka itu berhenti sejenak, beristirahat untuk mengingat ya kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Ya, kita semua tahu kita membutuhkan istirahat ya, sebab ya jika kita terus bekerja ya, maka ya kita melihat saudara kita ini seolah-olah sudah diperbudak. Kenapa Tuhan suruh mereka itu adakan hari Sabat? Supaya mereka ya
menyadari mereka tidak boleh diperbudak oleh pekerjaan. Mereka sudah dibawa Tuhan keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Jadi mereka harus menyediakan satu hari khusus bagi Tuhan. Saudara, seringkali kita pun demikian. Ketika kita ini terus bekerja dan bekerja tanpa ada istirahat, ya maka kita tanpa kita sadari kita ini juga diperbudak oleh pekerjaan. Banyak orang-orang yang saya lihat ya kehidupannya tidak berbahagia karena terus bekerja dan bekerja. Kita membutuhkan satu hari benar-benar untuk beristirahat, ya mengingat akan kebaikan Tuhan, ya supaya kita belajar dan supaya kita ini tidak diperbudak dengan pekerjaan. Ya sebaiknya hari Minggu itu benar-benar kosongkan waktu untuk tidak mengurusi pekerjaan tetapi benar-benar beristirahat. Tuhan sudah beri 7 hari, 6 hari kita bekerja, 1 hari kita ya beristirahat dan mengingat akan kebaikan Tuhan, saudara ya. Allah itu ya mau mengingatkan kita bahwa tanpa sabat, tanpa istirahat, kita melupakan tujuan dari semua ya kegiatan kita, bahkan kita kehilangan keseimbangan yang penting bagi sebuah kehidupan beriman kepada Tuhan. Mari kita ya memberikan juga waktu sabat ya bagi Tuhan untuk kita kembali menyegarkan rohani kita, dan kita juga boleh sungguh-sungguh hidup di dalam ya perkenanan Tuhan. Ya tadi malam juga kita sudah membaca bagaimana ya akhirnya Musa menerima kedua loh hukum. Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai. Musa diberikan kedua loh hukum Allah itu, loh batu yang ditulis oleh jari Allah. Ya, dan kita percaya saudara, 2 loh batu itu berisi 10 perintah Allah. Ini bukanlah satu-satunya kitab ya undang-undang di dalam dunia kuno. Ya, ada kitab undang-undang lain yang dibuat ketika kota-kota atau negara-negara memutuskan bahwa harus ada standar penghakiman, cara-cara untuk memperbaiki kesalahan. Namun hukum Allah bagi Israel itu ya menjadi hukum yang luar biasa, saudara ya, karena dari Tuhan sendiri datang hukum itu. Jadi saudara, kita harus melihat bahwa kenapa Tuhan memberikan hukum, agar hidup manusia itu semakin tertib, supaya manusia itu sendiri juga akan merasakan kebahagiaan ketika kita taat kepada hukum-hukum Tuhan. Sekarang kita lanjut pasal 32, melanggar hukum, judul perikopnya anak lembu emas. Ayat Keluaran pasal 32 ayat yang pertama, ketika bangsa itu melihat saudara bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, ya mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, ya kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat 2, lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istri-istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku. Ayat 3, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ayat 4, diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknyalah dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ayat yang kelima, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu, berserulah ya Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Saudara, ya kita melihat di sini ya bangsa ini luar biasa sekali. Ya mereka itu memang imannya itu mudah goyah sekali, saudara. Ya bahkan ya ketika Tuhan sedang berbicara dengan Musa, ya Musa sedang naik ke Gunung Sinai, mereka tidak tahan dan mereka pikir ya kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Musa, maka marilah kita buat Allah dari emas ya, dan mereka membuat patung yang menyerupai Allah.
Kita melihat di sini berhala-berhala ya itu sekali lagi masuk ke dalam bangsa ini. Meskipun Israel telah melihat Allah yang tidak nampak, ya itu mereka melihat Tuhan itu sudah bertindak bagi mereka, namun mereka tetap mengingini Allah-Allah yang ya dapat dibentuk ya dengan patung atau apa saja yang mereka inginkan. Jadi kita melihat saudara bahwa ketika bangsa ini sudah melihat pekerjaan Tuhan yang besar menuntun mereka keluar dari perbudakan, bahkan mereka baru saja melihat di Gunung Sinai api yang menyala, Tuhan petir yang menyambar, dan mereka ketakutan dan berkata betapa hebat Engkau Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan. Tapi baru sebentar saja mereka menyaksikan itu semua, tiba-tiba mereka sudah beralih lagi saudara, mau meninggalkan Tuhan lagi. Ya kita lihat di sini, bayangkan saudara ya. Mungkin ini juga terjadi hari-hari ini dengan hidup kita. Ya betapa seringnya juga kita ya melakukan hal-hal yang sama. Karena saudara, pencobaan terbesar ya kita adalah bagaimana kita membentuk Allah-Allah menurut keinginan kita. Bahkan menjadikan dia ya menyenangkan untuk ditaati atau diabaikan. Ya ingat saudara, Allah itu merespon dengan kemarahan besar ketika kemurahannya diinjak-injak. Ya para Allah-Allah huruf kecil ya, para Allah huruf kecil yang sering kali manusia buat. Ya itu ya kita lihat di sini bahwa tidak dapat melakukan apapun saudara, apalagi hanya patung yang diinjak, Allah-Allah palsu ya. Apa yang dapat dilakukan oleh Allah-Allah palsu itu dalam hidup kita. Bahkan kita melihat saudara ya para Allah palsu itu justru menjadi penghambat kita untuk dekat dengan Allah yang sesungguhnya. Ya apa yang sedang menjadi berhala saudara hari ini saudara? Sesuatu yang memperbudak saudara, apakah itu pekerjaanmu menjadi berhalamu, hobimu yang menjadi berhalamu yang akhirnya menjauhkan engkau dari Tuhan, atau kesenangan-kesenangan duniawi lain yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan mulai melakukan dosa. Ya atau dosa-dosamu yang menjadi berhala dalam hidupmu yang engkau tidak bisa lepaskan, dari perselingkuhan, persinahan, atau apapun, judi. Ya mari kita berdoa, kita cek hidup kita, apakah kita sedang membuat Allah-Allah lain dalam hidup kita, yaitu dapat menyebabkan murka Tuhan turun dalam hidup kita saudara ya. Hati-hati saudara, mari kita cek. Ya jadi kita melihat di sini ya orang Israel membuat dewa. Dan dua dewa terkenal orang Mesir, yaitu ya Hapi atau Apis ya dan Hator, dibayangkan sebagai seekor sapi jantan dan juga ya seekor sapi muda. Yaitu adalah dewa yang terkenal di Mesir. Orang-orang Kanaan di sekitar mereka menyembah Baal yang dibayangkan sebagai sapi jantan. Baal adalah simbol suci mereka tentang kekuatan dan kesuburan, dan erat dihubungkan dengan praktik-praktik ya seksual yang tidak bermoral. Ya tidak heran mengapa orang-orang Israel yang baru keluar dari Mesir merasa wajar untuk membuat anak sapi dari emas untuk mewakili Allah yang baru saja melepaskan mereka dari para penindas mereka. Mereka bosan dengan suatu Allah yang tanpa wajah. Namun dengan berbuat demikian mereka mengabaikan perintah yang baru saja ya Tuhan berikan kepada mereka, yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya mereka mungkin mengira bahwa mereka sedang menyembah Allah ya. Tapi ketulusan mereka yang nyata bukanlah pengganti bagi ketaatan atau alasan untuk mereka tidak taat. Jadi kita melihat saudara, memang bangsa ini sudah terlalu lama hidup dalam ya perbudakan di Mesir dengan terbiasa dengan berhala-berhala, Allah-Allah yang kelihatan ya, yang berbentuk sapi, yang berbentuk dewa saudara, sehingga mereka itu mencari wujud yang kelihatan. Tapi baru saja mereka dibacakan hukum, jangan ada padamu Allah lain atau patung dalam bentuk apapun yang kau sembah. Baru saja dibacakan dan mereka berjanji mereka mau taat kepada hukum Tuhan, ya sudah mereka ya ingkari sendiri apa yang mereka sudah ikrarkan kepada Tuhan. Ya, saudara, mungkin kita juga tidak membuat berhala atau patung, namun kita seringkali bersalah karena kita berusaha membuat Allah menurut gambaran kita sendiri. Ya mungkin itu berupa harapan-harapan, keinginan kita. Ya bila kita melakukan hal-hal itu maka ya kita pada akhirnya akan menyembah diri kita sendiri dan bukan Allah yang menciptakan kita. Hati-hati pada masa kini seperti halnya pada zaman bangsa Israel.
Dia akan membawa kita kepada segala macam perbuatan dursila. Ya, apakah ada gambar favorit Anda untuk Allah? Apakah itu Alkitabiah atau apakah itu memadai? Ya, apakah Anda perlu menghancurkannya agar dapat menyembah Allah dengan kuasa yang tidak terbatas? Hati-hati, jangan saudara membuat gambar-gambar lain dari Allah. Ya, cukup saudara punya Allah yang disembah. Allah itu tidak terlihat dengan mata, tapi dia ada di dalam hidup kita. Dengan kita hidup takut akan Tuhan, menjauhi dosa, hidup dalam kekudusan, itu artinya kita sudah sungguh-sungguh menyembah Allah dan menjadikan dia Tuhan. Jangan ada gambar-gambar yang lain yang kita sembah sebagai Allah. Ya, jangan ada saudara patung-patung apalagi yang kita sembah menjadi Allah. Maka Tuhan akan murka atas hidup kita saudara ya. Ayat yang ke-9, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Ayat 12, mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya selama-lamanya. Kita melihat saudara ya, ketika Allah sudah siap untuk menghancurkan dan menumpahkan murkanya terhadap bangsa itu karena dosa-dosa mereka, tetapi Musa memohon kemurahan Allah. Ya, Musa memohon kemurahan Tuhan saudara. Dan salah satu dari contoh yang tak terhitung banyaknya di dalam Alkitab mengenai kemurahan Allah. Meskipun kita patut menerima penghukuman, tapi Tuhan mau mengampuni kita sebab dia Allah itu yang penuh kasih dan setia, dan kita dapat menerima pengampunannya. Kita dapat melunakkan hati Tuhan. Ingat ketika juga Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora, Abraham mencoba melunakkan hati Allah. Dia memohon kalau ada 50 orang benar, 40, 30, 10. Ya, Tuhan berkata kalau ada maka aku tidak akan menghukum kota itu. Tetapi ternyata ketika dicari Tuhan tidak menemukan ada orang benar di kota itu sehingga akhirnya dihancurkan. Saudara, ya mari kita juga menjadi orang-orang yang mau memohon agar Tuhan memberikan ya pengampunan, kemurahannya bagi keluarga kita, ya supaya tidak ada yang binasa sebelum mereka sungguh-sungguh bertobat. Kita dapat meminta kepada Tuhan. Kenapa ini dicatat? Menjadi contoh bagi kita bahwa walaupun Tuhan mau menyatakan murkanya, tapi ketika orang mau bertobat, memohon belas kasihan Tuhan, maka Tuhan dapat ya hati Tuhan akan luluh dan dia memberikan pertobatan dan dia dapat memberikan kesempatan untuk kita boleh bertobat saudara ya. Dikatakan di sana sekarang ayat 13, ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Yakub ya kata Musa. 14, dan menyesalah Tuhan karena malapetaka yang telah dirancangkannya atas umatnya itu kata firman Tuhan. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang bernyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Ayat 19, dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel.
Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat 24, lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya dan pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai pada hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Ayat 30, keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Saudara, kita melihat di sini ya bagaimana Tuhan itu ya berbelas kasihan kepada mereka, dan dia konsisten dengan kemurah hatiannya kepada bangsa itu. Ya sebaliknya, ketika Musa di atas gunung Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membinasakan bangsa itu, Musa memohon kemurahan. Tapi ketika Musa turun, dia tahu bangsa itu membuat lembu ya untuk disembah, dia marah besar, saudara. Dan akhirnya Musa menyuruh untuk orang Lewi menumpas habis orang-orang yang tidak mau mengikuti barisan Tuhan. Ya, Musa berkata, yang mau mengikuti Tuhan datang ke barisanku. Selebihnya yang lain yang tidak mau mengikuti Tuhan itu ditumpas habis, 3.000 jumlah jiwa. Dan kita melihat di sini, saudara, Tuhan berkata kepada Musa, ya, ampuni bangsa ini Tuhan, kalau engkau tidak mau mengampuni mereka, hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan yang telah engkau tulis, ya. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan berfirman, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Saudara, ya perhatikan di sini kitab kehidupan telah tertulis sesuai dengan apa yang ada di kitab Wahyu. Kita membaca ini peneguhan. Ingat, satu saat hanya orang-orang yang namanya ada tertulis di dalam kitab kehidupan Tuhan, mereka akan masuk dalam surga dan akan diselamatkan. Dan ketika Musa berkata, demi bangsa ini Tuhan hapus saja namaku dari kitabmu, Tuhan berkata, dosa orang yang berbuat dosalah. Siapa yang berbuat dosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitab kehidupan. Jadi kita tahu bersama di sini, dosa, keselamatan tidak bisa diwakilkan. Orang tuamu tidak bisa membawa engkau ke sorga, demikian juga engkau tidak bisa menggagalkan keselamatan orang tuamu atau siapapun. Karena setiap pribadi akan bertanggung jawab sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa mewakil-wakilkan, saudara. Ya, dan kita melihat di sini
Ya, betapa Harun pun tidak berdaya sebagai pemimpin rohani pada saat itu. Ya, dia dibujuk untuk melakukan ya dosa, membuat patung. Dia terbujuk dan dia nyaris hampir terbunuh, saudara. Ingat ya, orang yang menduakan Tuhan itu hukumannya maut. Ya, jangan bermain-main dengan Tuhan hari ini. Jangan ada pada kita Allah lain, entah itu hobi kita, kesenangan-kesenangan kita, atau apapun yang membuat kita jauh dari Tuhan. Mari kita mulai tanggalkan dan kita belajar untuk sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau renungkan firman ini, saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam ini mengingatkan kami untuk kami tidak bermain-main dengan keselamatan. Kami tidak bermain-main dengan hanya menyembah kepada Tuhan saja, Allah saja, tidak ada Allah yang lain. Tuhan, selidiki kami kalau hari-hari ini ada hobi-hobi kami, ada hal-hal lain yang kami lakukan lebih daripada kami mencintai Tuhan. Ajar kami mungkin atau bahkan itu dosa kami yang menyeret kami jauh dari Tuhan sehingga kami melupakan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni kami Bapa dan bawa kami kembali kepada kasih karunia-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami Tuhan. Biarlah kami hanya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami dan seisi rumah kami, suami, istri, anak-anak, semuanya tunduk menyembah hanya kepada Allah. Ketika kami sungguh-sungguh sujud menyembah hanya kepada Tuhan, maka janji-Mu Engkau memberkati kehidupan kami, rumah tangga kami, bahkan apa yang kami lakukan Tuhan akan buat itu berhasil. Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, mungkin itu anggota keluarga kami, siapapun mereka atau jemaat Misbah Doa dimanapun berada, dalam nama Yesus kami berdoa, meminta anugerah Tuhan turun, berikan kesembuhan. Kalau sakit penyakit ini datang karena dosa, ampuni kami. Kalau karena kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara perkatakan, aku percaya aku disembuhkan oleh Tuhan. Bawa hidup kami dalam kebenaran dan kekudusan-Mu ya Bapa. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus hidup sungguh-sungguh kepadamu, yang terus bergumul untuk keluar dari ikatan-ikatan dosa. Tuhan, lepaskan dari kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lepaskan yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi, yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, ketakutan, kekhawatiran, kami usir, patahkan, tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga terus memberikan pemulihan demi pemulihan bagi mereka yang bergumul untuk rumah tangga, untuk masalah hutang piutang yang rasanya tidak ada jalan keluar. Tuhan sanggup membukakan jalan. Mereka ingin menjual aset, Tuhan Engkau kirim pembeli yang terbaik sehingga masalah demi masalah di hidup kami boleh terselesaikan, sebab Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati Bapa untuk setiap mereka rindu punya keturunan, kandungan tertutup dibukakan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, anak keturunan ilahi Tuhan percayakan. Kau juga terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Anugerah-Mu melimpah atas bangsa ini, diberkati rakyatnya, diberkati tanahnya, airnya, sungainya, pertanian, perkebunan, pertambangan, peternakannya, diberkati Tuhan. Bahkan pemerintahannya, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, Tuhan jagai dalam satu kesatuan. Mereka sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Bangsa kami mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Lawatan-Mu tercurah, hujan pertobatan terjadi. Kau juga berkati semua bangsa-bangsa lain yang ada di semua benua-benua Bapa, di 5 benua besar yang ada di dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, lawat Bapa, hujan pertobatan-Mu tercurah. Berkati anak-anak-Mu yang terus berseru dan berharap hanya kepada-Mu Bapa. Biar pemulihan demi pemulihan terjadi sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan di sisa-sisa waktu yang masih Tuhan berikan. Biar hidup kami boleh berdampak. Apa yang harus kami lakukan, Tuhan tunjukkan kepada kami agar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, bawa keluarga kami dan seisi rumah kami untuk boleh diselamatkan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Mari buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kehidupanmu, kesehatanmu, keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita, nama kita tercatat. And there I find you in the mirror.
street.